Kisah Abraham dan kunjungannya oleh tiga sosok misterius di Mamre dicatat dalam Kejadian pasal 18 ayat 1-15 adalah narasi penting dalam kitab Kejadian yang kaya akan makna teologisis dan interpretasi. Pertanyaan tentang identitas para pengunjung, tujuan kedatangan mereka, dan implikasinya bagi Abraham dan Sarah telah memicu perdebatan dan analisis selama berabad-abad. Kisah ini diawali dengan Abraham yang sedang duduk di pintu kemahnya pada waktu panas terik di siang hari. Tiba-tiba, ia melihat tiga orang berdiri di depannya. Tanpa ragu, Abraham berlari menemui mereka, sujud ke tanah, dan memohon agar mereka tidak melewati hambanya. Kejadian pasal 18 ayat 2 firman Tuhan mengatakan, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat tiga orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Dalam teks aslinya, terdapat kata wiyiti, berasal dari kata yiti, diartikan berlutut. Nama makna kata yiti diartikan membungkuk dalam arti memberi hormat. Jika seseorang sujud di hadapan atasan, memberi penghormatan. Sedangkan sujud ke tanah, jika seseorang di hadapan Tuhan, apabila orang tersebut menyembah atau beribadah. Abraham dengan sigap menawarkan air untuk membasuh kaki mereka, tempat untuk beristirahat di bawah pohon, dan makanan untuk memulihkan tenaga. Abraham kemudian bergegas menyuruh Sarah menyiapkan roti bundar, sementara ia sendiri memilih seekor lembu muda yang empuk dan menyerahkannya kepada seorang bujang untuk diolah. Setelah makanan siap, Abraham menghidangkannya kepada para tamunya, sambil berdiri melayani mereka di bawah pohon, sementara mereka makan. Tindakan Abraham secara detail ini mencerminkan keramah tamahan Abraham yang luar biasa, sebuah nilai luhur dalam budaya Timur Tengah kuno. Keramah tamahan ini bukan hanya sekadar etiket sosial, tetapi juga merupakan ekspresi iman dan penghormatan Abraham kepada orang asing yang datang kepadanya. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 2 dikatakan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Tindakan Abraham mencerminkan keyakinannya bahwa memperlakukan orang asing dengan baik sama dengan memperlakukan Allah itu sendiri. Namun kehadiran tiga malaikat atau utusan ilahi dalam waktu bersamaan jarang terjadi dalam peristiwa di Perjanjian Lama, khususnya dalam peristiwa sebelum panggilan Abraham. Rashi menjelaskan kehadiran tiga orang, bahwa kehadiran tiga utusan ilahi dikarenakan ketiganya memiliki tugas yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Satu utusan memberitahukan perihal kelahiran anak Sarah, satu utusan memberitahukan hukuman bagi Sodom Gomora, sedangkan satu utusan lagi memberikan penghiburan dan kesembuhan kepada Abraham. Tentu saja dalam hal ini, tidak ada satu utusan yang melaksanakan dua tugas sekaligus. Satu utusan berjanji akan kembali tahun depan, tepat di tahun depannya, Sarah akan didapati telah memiliki seorang anak. Dan satu utusan, yakni malaikat Rafael, yang telah menyembuhkan. Abraham segera pergi dari sana untuk menyelamatkan Lot. Identitas tiga orang yang mengunjungi Abraham telah menjadi subjek perdebatan teologisis selama berabad-abad. Apakah mereka malaikat yang diutus oleh Allah? Atau apakah salah satu dari mereka adalah manifestasi Allah sendiri? Interpretasi ini didukung oleh tradisi Yahudi kuno, seperti yang ditemukan dalam Targum, yang sering menggambarkan tamu Abraham sebagai sang firman Tuhan atau kemuliaan Tuhan. Lebih lanjut, beberapa bapak gereja seperti Agustinus dari Hippo meyakini bahwa salah satu dari ketiga tamu tersebut adalah pra-inkarnasi Kristus. Agustinus berpendapat bahwa penampakan Allah dalam Perjanjian Lama seringkali merupakan manifestasi dari Logos, firman Allah, yang kemudian menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Terlepas dari identitas, pasti para tamu. Jelaslah bahwa kunjungan mereka merupakan peristiwa ilahi dengan makna yang mendalam bagi Abraham dan Sarah.